Penggambaran kartun Nabi tidak hanya dilakukan oleh satu majalah saja. Kartun Nabi juga sering memancing serangan balasan berupa teror mematikan. Simak video lengkapnya dan jangan bergerak. Apakah Charlie Hebdo adalah majalah yang anti-Islam? Tidak sepenuhnya benar, karena faktanya banyak agama lain yang menjadi bahan olok-olokan oleh majalah asal Prancis tersebut. Paling sering tentu saja Kristen sebagai agama mayoritas di Eropa. Apalagi anggota Charlie Hebdo didominasi oleh orang ateis dan orang agnostik. Charlie Hebdo didirikan oleh Francois Chavannes tahun 1960 dengan nama awal Harakiri. Majalah ini berhaluan kiri yang anti perang, anti militer, dan anti agama. Para kartunis dan redaktur majalah ini juga anti kapitalis dan anti kemapanan. Ada sedikit kemiripan lah dengan anak pang yang di Belanda. Harakiri adalah majalah mingguan yang beraliran satir. Yang dimaksud satir dalam konteks majalah ini adalah sindiran dengan menertawakan atau menolak suatu gagasan dengan cara menertawakannya. Apapun yang menurut mereka tidak tepat akan dijadikan bahan olok-olokan melalui kartun. Majalah ini juga memiliki ruh sekuler yang sangat kuat. Mereka tidak suka ada pencampuran antara aturan agama dan aturan negara. Nah, bicara-bicara, majalah Harakiri ini sering menampilkan kartun vulgar sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah mereka. Mereka menjadikan kebijakan pemerintah Prancis sebagai bahan sindiran dan bahan olok-olokan. Bahkan, majalah ini sempat menjadikan kematian Presiden Prancis saat itu Charles de Gaulle sebagai bahan olok-olokan. Hingga pada akhirnya pemerintah Prancis marah dan menemukan celah untuk menutup majalah ini. Awal tahun 1970, majalah Harakiri resmi dilarang terbit oleh pemerintah Prancis dengan alasan menyinggung selera publik. Majalah ini juga dikhawatirkan bisa merusak mental generasi muda Prancis dengan gambar-gambar vulgarnya. Di saat yang sama, pemerintah Prancis juga mencanangkan adanya sensor di media massa. Setelah ditutup, di tahun yang sama, 1970, majalah ini terbit lagi dengan nama yang berbeda, yakni Charlie Hebdo, atau dalam bahasa Prancis dilafalkan Charlie Hebdo. 23 November 1970, Charlie Hebdo edisi perdana terbit. Covernya tentu saja menyindir aturan sensor yang diterapkan oleh pemerintah Prancis. Sikap ini didukung oleh media-media lain dan juga masyarakat Prancis sebagai pembaca. Kliwon demi kliwon berlalu, semakin besar pula dukungan masyarakat Prancis terhadap Charlie Hebdo. Perlahan-lahan, seiring bergantinya pemimpin negara dan anggota senat, aturan di pemerintahan Prancis ini semakin longgar terhadap media. Tahun 1981 hingga 1991, Charlie Hebdo vakum karena kekurangan personel. Kalaupun mereka menemukan orang yang pandai menggambar, visi misinya belum tentu sama dengan anggota yang lain. Apalagi, Charlie Hebdo saat itu kerap mendapatkan protes karena terlalu sering mengolok-olok Kristen, Yahudi, Paus, dan simbol keagamaan lainnya. Pihak Gereja Vatikan sendiri sebagai pusat Katolik dunia sempat melayangkan protes karena ada gambar Paus yang semi telanjang. Ya, emang hampir semua kelompok dan tokoh terkenal pernah menjadi bahan olok-olokan oleh majalah Charlie Hebdo ini. Nabi Muhammad pun bisa dibilang hanya sebagian kecil. Salah satu kartun yang paling vulgar dan melecehkan ya, Bunda Maria melahirkan Yesus dan bayi Yesus hidungnya diganti hidung babi. Dan jelas saya tidak akan menampilkannya di video kali ini. Ternyata bukan Charlie Hebdo yang mengawali penerbitan kartun atau karikatur Nabi Muhammad. Tahun 2005, majalah konservatif Denmark, Jyllands-Posten menerbitkan 12 gambar dengan tajuk Wajah Muhammad. Hal ini tentu saja membuat banyak muslim marah, apalagi selama ini tidak ada yang berani menggambar wajah Nabi Muhammad, karena dalam Islam sendiri memang dilarang keras menggambar wajah para nabi. Sebagai wujud protes, kedutaan Denmark di berbagai negara didemo. Pemerintah Denmark dituntut klarifikasi dan permintaan maaf. Beberapa situs resmi pemerintah Denmark pun diretas sebagai wujud protes terhadap pemerintah Denmark yang tidak melakukan apa-apa terhadap redaksi majalah tersebut. Alasan pemerintah Denmark, ya tentu saja kebebasan berekspresi. Anders Fogh Rasmussen, Perdana Menteri Denmark saat itu mengatakan, pemerintah Denmark tidak mengontrol media dan surat kabar, karena itu merupakan pelanggaran dari kebebasan berbicara. Meskipun saya sendiri secara pribadi tidak akan menggambar sosok yang dihormati oleh agama lain. Carsten Juste, pimpinan redaksi majalah Jyllands-Posten menegaskan bahwa di negaranya tidak ada larangan menggambar wajah siapapun, bahkan sosok nabi dari agama manapun. Namun dia menyadari seiring makin banyaknya protes terhadap kartun tersebut. Akhirnya dia meminta maaf atas kegaduhan yang mereka buat. Jadi intinya dia tidak merasa salah karena menggambar kartun Nabi Muhammad, karena di negaranya hal tersebut dilindungi oleh undang-undang atas nama kebebasan berekspresi.
Kalaupun dia minta maaf karena telah membuat gaduh dan tidak menyangka reaksi muslim seluruh dunia akan seperti ini. Tahun 2006, Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun Nabi Muhammad yang pernah dicetak majalah Denmark setahun sebelumnya. Kali ini, efeknya makin ramai dan menimbulkan kemarahan. Di Beirut, Damaskus, Teheran, Somalia, Nigeria, dan Afghanistan terjadi demonstrasi besar yang menyebabkan puluhan orang terluka dan meninggal dunia. Bahkan PBB meminta Prancis untuk tidak membiarkan penghinaan terhadap agama lain karena dapat menimbulkan kontroversi dan reaksi balasan. Hasilnya tidak ada, karena Prancis menganggap bahwa itu adalah kebebasan berekspresi. Tahun 2008, publikasi ulang 17 surat kabar di Denmark tentang kartun paling kontroversial di dunia ini membangkitkan amarah di banyak negara muslim. 5 bulan kemudian, terjadi bom bunuh diri di kedutaan Denmark di Islamabad yang diklaim dilakukan oleh Al-Qaeda sebagai peringatan agar pemerintah Denmark tidak diam saja. Reaksi pemerintahnya? Ya sama saja, ini kebebasan berekspresi. Tahun 2009, pimpinan Charlie Hebdo diganti. Kali ini Stefan Charbonnier didaulat menjadi Pimret. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2011, Charlie Hebdo menerbitkan edisi Nabi Muhammad dengan plesetan Sharia Hebdo alias Syariah Mingguan dengan sampul kartun yang mereka gambarkan sebagai Nabi Muhammad. Captionnya, 100 cambukan atau kalian akan mati tertawa. Protes pun terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tak lama setelah itu, kantor redaksi Charlie Hebdo ini dilempari bom Molotov dan sebagian kantornya terbakar. Namun majalah Charlie Hebdo tidak berhenti menerbitkan karya kontroversial. Pada September 2012, meski terjadi kemarahan global atas film berjudul Innocent of Muslim, majalah ini menerbitkan edisi yang menampilkan kartun Nabi di cover depan. Mereka menggambarkan Nabi Muhammad sebagai orang tua yang naik kursi roda dan didorong oleh seorang Yahudi Ortodoks dengan caption, "Kita dilarang menghina, bro." Ya, ini memang sindiran untuk orang-orang yang melarang Charlie Hebdo mengolok-olok sesuatu yang berbau agama. Charlie seolah ingin menegaskan bahwa agama tidak sakral di Prancis dan tidak akan pernah menjadi sakral. Nah, pada Maret 2013, majalah sayap Al-Qaeda Inspire menerbitkan poster dengan foto Charbonnier bertuliskan "Dicari, hidup atau mati". Menanggapi kecaman dan ancaman pembunuhan tersebut, pemerintah Prancis bereaksi dengan menutup kedutaan serta sekolah-sekolah Prancis di 20 negara. Mereka cari aman, karena ini yang ngancam Al-Qaeda, bukan kaleng-kaleng. Lalu bagaimana reaksi pimpinan redaksi Charlie Hebdo, Stefan Charbonnier? Dia tetap bersikukuh untuk tidak mengubah arah pemberitaan majalah Charlie Hebdo. Bahkan, dia justru mengatakan, "Saya tidak takut ancaman balas dendam. Saya tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya mobil, dan tidak punya tanggungan. Bahkan ini mungkin terdengar sombong. Tapi saya lebih suka mati berdiri daripada hidup namun harus berlutut." Kepada harian Le Monde, Charbonnier menambahkan, "Kami mengolok-olok melalui satir kartun ini sudah 20 tahun lebih. Namun kartun provokasi kami hanya bermasalah ketika menyinggung tentang Islam," kata Charbonnier. Bertahun-tahun karena kartunya yang kontroversial, beberapa kali kantornya dirusak, dibakar, dan para wartawannya diancam akan dibunuh. Hingga pada puncaknya, tanggal 7 Januari 2015, 2 orang keturunan Maroko, Sherif Kouachi dan Said Kouachi, memasuki kantor Charlie Hebdo dengan membawa senapan serbu AK-47 dan memuntahkan sedikitnya 50 peluru. Mereka menembaki penjaga dan tamu di ruang depan, lalu staf kantor di ruang tengah, dan kemudian masuk ke ruang rapat di mana di situ terdapat wartawan, editor, dan kartunis yang sedang diskusi. 11 orang yang ada di dalam kantor tewas seketika. Salah satu kartunis, Lorenzo Risso, lolos dari kematian setelah dia pura-pura mati di antara jasad temannya. Di luar kantor, satu polisi pengawal Charlie Hebdo yang bernama Ahmed Merabet bahkan ditembak mati dari jarak dekat. Menurut saksi di lokasi, salah satu penembak berjalan mendekati Ahmed sambil bertanya, "Apakah kamu akan membunuhku?" Nah, Pak Ahmed ini menduga bahwa pelakunya ini pasti imigran dari Afrika Utara jika dilihat dari logat bicaranya. Maka Ahmed pun menjawab dengan menggunakan bahasa mereka. Tidak, tapi tetap saja ditembak. Seminggu setelah serangan, Charlie Hebdo menerbitkan 5 juta eksemplar edisi baru dengan cover pria bersorban memegang tulisan "Je suis Charlie" atau "Saya adalah Charlie" dengan latar tulisan "Kalian semua dimaafkan". Beberapa kalangan menilai bahwa gambar kartun dalam cover tersebut ditujukan untuk Nabi Muhammad. Namun Lorenzo Risso, sang kartunis yang berhasil lolos dari kematian, dengan tegas membantah anggapan tersebut. Itu bukan gambar Muhammad, itu adalah sosok di atasnya, Tuhan atas semua keyakinan. Sedangkan Luz, salah satu kartunis Charlie yang pada hari penyerangan lolos dari maut karena sedang berulang tahun dan berada di rumahnya, mengatakan, "Kami hanya ingin menggambar dengan bebas. Kami seperti halnya teroris di masa kecil. Kami juga suka menggambar. Tapi kami tidak seperti teroris yang kehilangan selera humornya." Apakah polemik kartun Nabi berhenti sampai di sini? Ternyata tidak. Beberapa bulan setelah serangan Charlie Hebdo, tepatnya tanggal 4 Mei 2015, di Amerika diadakan lomba dan pameran karikatur Nabi Muhammad.
Hadiahnya 10.000 US dollar atau sekitar 140 jutaan. Pendaftarnya ratusan. Siapakah yang mengadakan acara ini? Dia adalah Pamela Geller. Mungkin beberapa dari kalian pernah ingat, tahun 2013 di Amerika ada iklan anti-islamisasi yang terpampang di angkutan umum. Nah, yang menyewa space iklannya ini ya Pamela Geller ini. Oke, kembali ke acara pameran karikatur Nabi. Pada hari H acara, 2 orang bersenjata menerobos area parkiran di lokasi acara. 2 orang tersebut menembaki para penjaga dengan senapan serbu. 1 penjaga terluka akibat tembakan. 15 menit kemudian, 2 pelaku ini ditembak timah panas oleh polisi hingga tewas di tempat dalam waktu yang hampir bersamaan. Keesokan harinya, ISIS mengklaim bahwa 2 orang itu termasuk anggotanya yang menolak diadakannya pameran dan lomba kartun Nabi. Sang inisiator acara, Pamela Geller, mengatakan akan terus menyuarakan kebebasan berpendapat. Serangan terhadap acara ini adalah serangan biadab yang ingin membatasi freedom of speech, kata Pamela. Menjelang peringatan 1 tahun serangan ke kantor redaksi Charlie Hebdo, majalah ini menerbitkan kartun lagi. Dalam sampul majalah tersebut, terdapat sosok berjanggut penuh amarah dan murka dengan senapan di punggung dan noda darah di tangan. Captionnya, "Setahun berlalu, namun pembunuh masih berkeliaran." Menurut rilis resmi pihak Charlie Hebdo, sosok dalam kartun tersebut adalah gambaran Tuhan secara umum, sama sekali tidak menggambarkan Islam. Kali ini, pihak Gereja Vatikan yang bereaksi. Harian Vatikan, L'Osservatore Romano, menyebut bahwa Charlie Hebdo telah memanipulasi keyakinan. Di balik bendera sekularisme tanpa kompromi, majalah Prancis sekali lagi lupa bahwa para pemimpin agama dari berbagai keyakinan telah berulang kali menolak kekerasan atas nama agama. Gimana jawaban Charlie Hebdo? Tetap sama seperti sebelumnya. Ini adalah kebebasan berekspresi, tidak boleh dibatasi. Tahun 2020, Charlie Hebdo kembali menerbitkan kartun Nabi sebagai simbol peringatan 5 tahun serangan dan dimulainya kembali persidangan yang tertunda akibat COVID. Protes di berbagai negara dan boikot produk Prancis terjadi di negara-negara Islam. 8 Oktober 2020, seorang siswi berinisial Z melapor pada sang ayah bahwa guru sejarahnya, Samuel Paty, telah menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad di kelasnya. Si Z ini bilang bahwa murid-murid yang muslim disuruh keluar kelas terlebih dahulu. Sang ayah yang bernama Brahim Cina langsung naik pitam dan merekam pengaduan anaknya dan mempostingnya di Facebook. Dalam rekaman video itu juga terdapat ocehannya agar guru tersebut dipecat dari tempatnya mengajar dengan alasan Islamofobia. Video ini menyebar semakin luas hingga sampai ke tangan Abdullah Anzorov, pemuda berusia 18 tahun keturunan Chechnya. Nah, Jumat sore tanggal 16 Oktober 2020, Anzorov membuntuti Samuel Paty yang berjalan pulang dari tempatnya mengajar. Saat di tengah jalan inilah, Anzorov melukai bagian belakang kepala Paty dan menggorok lehernya hingga putus. Masih kurang puas, Anzorov memotret mayat Paty dan mempostingnya di Twitter dengan caption berisi cacian terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron karena membiarkan adanya kartun Nabi dengan alasan freedom of speech. Beberapa saat setelah kejadian, polisi yang mendapatkan laporan dari masyarakat ini langsung mengejar Anzorov. Anzorov sempat menembakkan airsoft gun ke arah polisi. Polisi pun membalasnya dengan pistol beneran. Ya jelas matilah guys ya. Nah, bulan Maret 2021 atau setengah tahun kemudian, baru terbukti di persidangan bahwa apa yang dikatakan si Z tentang Samuel Paty kepada ayahnya ini hanyalah hoax belaka alias bohong. Sebenarnya si Z ini nggak masuk sekolah saat itu karena diskors 2 hari akibat indisipliner. Dia sering bolos sekolah. Karena takut orang tuanya marah akibat dia diskors, dia berusaha mengalihkan perhatian orang tuanya dengan berita yang lebih menarik. Dia karanglah cerita tentang Nabi itu. Hingga tersebarlah berita palsu ini dan menyebabkan 1 nyawa melayang sia-sia. Sang ayah Brahim Cina di dalam persidangan dinyatakan bersalah karena menyebar berita bohong dan memprovokasi orang lain hingga menyebabkan nyawa melayang. Hukumannya 15 tahun penjara. Di dalam persidangan ini sang ayah sempat menangis dan mengakui kebodohannya. Bahkan dia menyebut dirinya idiot. Ini pelajaran bagi kita, betapa pentingnya musyawarah, komunikasi, dan ngopi. Like jika kamu suka video ini, dan jika kamu tidak suka, tekan jempol ke atas. Tetap semangat menjalani hidup, fokus pada tujuan, dan jangan mendengarkan orang yang belum ngomong.